Hai, balik lagi bareng podcast Yuli di Aku dan Bola Basket. Bisa juga. Oh, udah bisa. Cek 1 2 3. Cek. Tahu dari mana lu udah bisa, Kak? Tuh udah bisa. Halo. Tapi tangan gue begini aja. Cek 1 2 3. Udah nih. Udah belum? Ya. Ayo, gas. Gas kan. Kita ngomongin apa sih, Kak? Ya. Assalamualaikum buka warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aku dan Bola Basket bareng Yuli Dan sama Anggi. Yeah. Finally. Comeback. Glad to be back. Comeback setelah kesibukan. Sibuk banget. Aduh, sibuk apa? Sibuk lebaran kita. Oh iya benar. Kita kalau lebaran mah nggak sebulan. Berbulan-bulan. Iya, kita kan dari Ramadan, ya kan, Iya. Lebaran sama after Lebarannya, jadi kayaknya 3 bulan ya kita. Iya. Ini dikit lagi lebaran haji kan. Lebaran lagi. Kita mau ngebahas apa nih hari ini nih, Coach? Apa ya? Kayaknya gue tuh lagi pengen sharing soal efektivitas latihan deh. Oh iya, kemarin tadi sempat kita ngobrol-ngobrol dikit ya, terus kita kepikiran ngapa sih nggak kita obrolin aja di sini gitu kan ya. Iya, biar lebih jelas lah. Bener. Biar lebih kita punya rekam jejak digital, asik. Tapi BTW balik lagi ya, ini adalah yang kita kerjain. Bukan Betul. berarti semua orang harus ngikutin kita, enggak. Iya, pengalaman aja ini. Nah, Rita cuma sharing pengalaman, sharing ya pokoknya sharing aja lah. Pokoknya yang baik-baik kita share gitu kan. Kalau misalkan menurut teman-teman nanti yang ngedengerin ini menurutnya nggak cocok gitu kan, ya kita nggak memaksakan juga gitu. Betul. Pokoknya ambil aja yang baiknya, yang nggak baik bisa Kasih kucing. pilih kasih kucing. Kan kadang-kadang gitu. Jangan gak enakan mulu. Kalau nggak enak kasih kucing. Kasian banget tuh kucing. Ya Allah. Tahu-tahu dikasih nggak enakan mulu ya. Iya, kucing. Salah juga enggak dia. Jadi kita ngomongin apa? Tadi sempat ngobrolin porsi latihan. Kalau kebetulan kan aku ini ya coach ya, bina teman-teman membersamai teman-teman di Sofia Basketball Muslimah. Nah, tadi sempat ngobrolin ternyata tuh porsi latihan yang kayak gini tuh termasuk efektif juga gitu buat teman-teman di yang usia-usia udah mulai ini ya plus gitu. Wah. Ya, sebenarnya iya balik lagi sih tujuannya. Ketika memang dia latihannya ball handling, ya pasti kan kayaknya kalau untuk kayak 3-man wave atau 4-man wave pasti belum cocok. Tapi kalau memang niatnya kayak biar in game gitu, ketika practice for apa ya, buat ikut turnamen, ikut cup, kayaknya udah harus langsung yang nggak cuman pattern gitu loh, tapi pergerakan 3-man wave, 4-man wave, 5-man wave itu tuh bener-bener efektif sih menurut gue ya. Bener. Nah ternyata itu kan memang benar ya kalau di penataran pelatihan tuh kayak waktu itu juga udah yang dipelajari itu ya waktu di penataran pelatihan tuh emang yang kayak gitu tuh memang ada gitu. Jadi memang di ada porsi latihan yang benar-benar yang diajar nih atlet-atletnya tuh memang harus belajar situasi seperti di dalam game. Betul. Gitu. Selain mereka belajar fundamental juga memang itu nanti ada sesi-sesi tertentu mereka tuh benar-benar harus praktis yang ya situasional game gitu. Nah ternyata nih di Sofia tuh kemarin gue cobain aja nih Kak, dikasih materi-materi yang ya benar-benar udah situasional game gitu ya. Gitu, biarpun nggak terlalu intens gitu ya, misalkan kayak defense dan lain sebagainya tuh nggak terlalu intens, tapi memang kita kasih aja deh 3-man wave gitu kan dengan variasi baliknya 2 versus 1 gitu. Nah ternyata di situ lumayan banget pada saat fun game tuh udah nggak istilahnya teman-teman tuh ya udah ngerti mainnya, bahwa main tuh ya kalau basket ya mesti passing gitu kan, mesti lihat situasi lapangan dan lain sebagainya, dan itu benar-benar efektif sih menurut aku gitu. Gimana kalau menurut Coach Anggi? Sebenarnya kan kalau gue lebih ngebahasnya ke arahnya gini, ke siapa sih kayak untuk latihan kayak game condition gitu. Kalau untuk anak-anak yang baru main, untuk yang kecil-kecil kan beberapa pegangan gue juga masih banyak yang kecil-kecil lah, KU 10 gitu.
Ada juga 3-man wave, 4-man wave, tapi kondisinya kapan gua kasihnya gitu loh. Biasanya gua kasih kalau misalnya memang dia mau ada kejuaraan atau misalnya dia mau ada banyak kegiatan sparring partner gitu, biar lebih banyak gamenya, ibaratnya nggak cuma fundamental aja. Tapi balik lagi, itu nggak setiap kali gitu loh. Tapi kalau misalnya memang untuk yang regular kelasnya, yang baru-barunya atau belum yang tim, biasanya gue masih ngasih fundamental, masih yang basic dribble. Ya karena kan yang poin utamanya memang dribble, shooting dan passing gitu. Tapi kan kalau untuk anak-anak passing mungkin belum gitu, karena kan masih takut kadang sama bola. Tapi ya shooting dan dribblenya dulu aja gitu. Nah kalau kayak apalagi untuk yang eksekutif ya, ibaratnya kalau Sofia ini kan hitungannya kalau di perbasketan juga ya plus tadi umurnya gitu loh. Itu kalau di liga aja kayaknya banyak yang eksekutif ibaratnya. Nah udah nggak bisa lagi dikasih di setiap pon yang fundamental dribble gitu loh. Udah lebih banyak passing ya, akan makin kena juga bahwa ya lebih cepat passing daripada dribble sih Kak. Benar. Makanya kenapa efektif memang itu si 3-man wave, 4-man wave itu. Soalnya kalau kita ngandelin fundamental, namanya fundamental itu kan benar-benar harus dari usia dini ya. Betul. Kalau kita kan udah nggak dini lagi. kita apa Kak? Dina? Dita? Dika? Apa nih? Kalau nggak dini kita kan siapa? Udah nggak dini nih. Kayaknya kalau kita dari istilahnya itu lagi, dari nol lagi, betul, akan takes time banget gitu. Sedangkan kita wasting time banget, terus yang pasti akan sangat membosankan. Bahkan banget dia bener. Buat anak kecil aja ya itu mencari fun dalam fundamental sesusah itu, apalagi benar kita yang udah plus yang sebenarnya pengennya banyaknya udah kita main aja gitu kan. Makanya kayaknya kalau dikasih fundamental bakal panjang banget urusannya. Iyalah fundamental. Benar, jadi cocok banget gitu ya. Jadi memang sebenarnya latihan kayak gitu tuh dilihat lagi dari kebutuhannya sih. Benar-benar. Kalau kayak Coach Anggi kan kebutuhannya memang akademi maksudnya dari akademi basket ya, pembinaan dari dini, sejak dini. Sedangkan kalau kayak aku nih kan komunitas ya. Jadi kalau komunitas kan lebih ke edukasi, biar enak dalam bermain juga sih sebenarnya. Main aja ya, bukan untuk pembinaan gitu kan. Memang bukan untuk pembinaan, lebih ke edukasi aja, gimana enak mainnya biar sama-sama fun gitu kan. Yang penting sehat gitu. Jadi memang kayaknya bakal lanjut sih dengan porsi dengan model latihan yang seperti ini. Tapi memang kadang-kadang fundamental perlu, tapi mungkin nggak begitu banyak. Mungkin lebih ke info edukasi yang ayo latihan aja deh di rumah deh daripada di lapangan latihan fundamental ya kan. Nah itu kalau orang dewasa bisa begitu. Kalau anak-anak kan permasalahannya ya namanya anak-anak. Tapi anak-anakku juga suka ngide-ngide sih Kak. Kayak dia belajar dari YouTube, tiba-tiba kemarin pas ada pertandingan ke Jurkot, dia tiba-tiba bisa Eurostep. Kalau dari segi pelatih kita tuh yang tengok-tengokan gitu, gue dan asisten gue. Kapan kita ngajarin? Nggak ada Kak gitu. Sedangkan bapaknya nggak lama dari belakang teriak HP terus. Oh ternyata dia belajar dari handphone ya. Nggak bisa bohong gitu loh. Itu kan dia menambah dirinya sendiri gitu loh. Tapi kalau orang dewasa ya mungkin udah lebih banyak play as tim aja sih. Iya ya, tim. Ya bener lah, kita kan main basket tim. Mau siapa yang poin, yang penting tim kita menang sebenarnya kan gitu ya. Bahasa kasar gitu. Iya. Walaupun kita berlima tapi misalnya yang satu nggak poin, tapi kan ya tetap kita butuh yang defense. Benar. Kita butuh yang yang larinya semangat gitu loh. Butuh yang passingnya enak. Yes, gitu betul. Kan? Yang finishingnya bagus. Jadi memang kita saling mengisi. Nah tapi kadang nih ada orang nih yang pikirannya tuh, gue nggak dibagi bola mulu, gue nggak poin gitu. Padahal gue main basket harus poin gitu. Ada yang kayak gitu tuh pikirannya. Itu kalau di orang dewasa mungkin itu. Kalau gue orang tuanya yang begitu. Gimana tuh gue? Curhat gue. Biasanya. Ini yang lagi jadi dilema pelatih klub ya. Ya beberapa kali orang tua kayak anak saya nggak suruh poin gitu ya. Bukan poin. Pertama anaknya gitu ya. Kok nggak megang bola.
Yang kedua, kok anaknya mainnya sedikit. Yang ketiga, kok anak gue di rolling. Yang keempat, apa ya biasanya? Kok anak gue disuruh passing doang. Padahal itu kan semua kacamata pelatih ya. Pelatih pasti ngelihat kebutuhan timnya apa. Iya, dan masing-masing skill kan ada yang bisa lihat coachnya ya. Maksudnya Iya, betul. kemampuan si anak itu tuh udah sampai mana, cocoknya apa. Waalaikumsalam. Bentar, iklan dulu, iklan. Ada ini, ada bintang tamu. Salim dong. Habis ngaji ya? Cantik banget. Masya Allah. Assalamualaikum. Cantiknya. Iya. Asik. Jadi emang balik lagi sebenarnya yang bisa lihat kemampuan si anak itu tuh udah sampai mana kan sebenarnya dari coach ya. Betul. Sedangkan kadang-kadang orang luar ya, bukan orang luar ya, mungkin Iya, beberapa yang di luar lapangan ya luar maksudnya. lapangan, iya kadang lihat padahal dia kayaknya bisa, padahal yang ngelihat di lapangan kondisionalnya di dalam tim kan si coach ya gitu ya, gitulah dilema ya jadinya ya. Yes, yes. Mana terjadinya tuh? Sebenarnya kadang-kadang bukannya, kalau gue ya, gue sih nggak pernah ngelarang anak gue untuk poin. Tapi memang gue bilang, ya tugas, ya balik lagi kayak tadi, ya tugasnya pemain ya nggak cuma poin gitu loh. Tapi good defense, good offense. Terus ya passing yang bagus, terus ngejaga yang bagus ya itu gitu loh. Jadi semua kelengkapan aja jadi satu. Iya benar-benar. Emang sebenarnya ya apa mungkin itu perlu di ini juga istilahnya kita disampaikan mulu gitu loh ke parents. Parents emang harus sering ketemu sama parents, kasih masukan bahwa ya semua itu berkontribusi biarpun dia cuma passing atau mungkin kelihatannya dia cuma defend gitu. Padahal itu adalah semuanya kontribusi dalam tim gitu. Dalam Nah, sebuah kemenangan. Mungkin yang kayak gitu-gitu juga harus sering disampaikan mungkin. Sebenarnya perlu sih. Ada kalanya perlu. Kalau menurut gue kadang-kadang visi misi ini kan apa ya, berganti ya. Kadang-kadang untuk parent, karena kan gue tidak bilang bahwa parentnya salah, enggak. Gue juga suka membandingkan anak gue dengan anak sebelah dengan umur yang sama. Si sebelah udah bisa ini, kok anak gue belum. Gue pun juga berpikir gitu, tapi kan gue balik lagi, by the rules nggak? Kayak misalnya kalau kayak kejuaraan di suatu kota yang gue ikutin, itu kita ikutin aturan PP ya. Tidak boleh ada pick and roll. Berarti kan kita strict sama itu. Iya. Tapi kan di tim lain ada yang udah diajarin itu. Akhirnya kan gue juga jadi waduh gitu loh. Tapi ya tetap nggak bisa kepake. Tapi kalau di kejuaraan yang bisa kepake, ya dipakai ya aja. akhirnya dipakai. Sedangkan menurut rules-nya untuk mini basket ya itu nggak ada gitu. Ya kan yang kayak gitu-gitu gue pun juga ngebandingin Kak jadinya. Tapi ya balik lagi, ya akhirnya kan gue pernah bilang sama anak gue, padahal emang kalian takut apa sih sama musuhnya gitu loh. Kan sama-sama makan nasi gitu. Lanjutannya gue belum lama lihat di Instagram, kalian takut apa sih, kan sama-sama makan nasi. Terus jawabannya adalah iya kan lauknya beda. Lah iya juga. Bener ya, ya jadi ada resep-resep lainnya gitu ya. Sebenarnya baliknya menu-menu lainnya ya. Ya makanya jadi ya ibaratnya yang kecil aja gitu, nggak bisa dalam belajar 1-2 tahun udah dianggap jago dan bisa. Proses belajar itu benar-benar terus menerus, apalagi menurutku yang dewasa ini. Terus dan konsisten. Ya itu yang pasti. Susah ya. Komit itu susah Kak. Komitmen dan konsisten itu susah banget. Yes. Kalau gue lebih di arah komitmen sih sebenarnya, karena kalau konsisten kan kayak nge-shoot itu ya gitu. Anak-anak mah konsisten nge-shoot ya susah. Ya memang susah gitu buat dia, apalagi ring tinggi dan segala macamnya gitu. Tapi komit buat datang latihannya. Kenapa gue bilang komit? Karena kadang-kadang kan ada acara. Benar. Yang ada acara siapa? Orang tuanya. Iya, sama lah. Akhirnya anaknya jadi nggak bisa datang. Tapi gue balik lagi, gue selalu bilang gue tidak menyalahkan orang tuanya, tapi kan balik lagi ya, kalau memang mau jadi atlet misalnya atau mau menjadi pemain berprestasi, ya memang harus ada yang dikorbankan. Bener. Gitu. Tapi sebenarnya intinya adalah saling mengerti nggak sih? Betul. Saling mengerti, terus kita mesti tahu visi misi tempat yang kita datangi gitu loh. Istilahnya kalau kita nitipin anak kita ke akademi A misalkan, ya kan, kita ya harus tahu visi misi akademi itu apa gitu kan. Terus kita lihat juga misalkan kayak tadi
anak-anak tuh jadi nggak komit latihan karena memang parentnya sendiri. Kita misalkan kayak ya nggak jauh-jauh lah, kayak aku sendiri kan punya anak ya yang ikut juga di Nah, ini kan bola kakak sebagai parent kan. nih. Ya bener ya, kalau secara pribadi kayak aku sendiri ya juga memang nggak akan maksudnya nggak minta ke coachnya, kok anakku cuman ini doang sih, ini dong ya, kita sih tahu diri gitu ya. Ya memang ada beberapa yang terkadang gitu kan ekspektasinya mungkin karena udah bayar mahal nih masuk ke klub gitu kan, udah belajar yang harus bisa gitu, padahal kan banyak faktor-faktor A B C D E F di luar lapangan yang harus diperhatikan juga gitu kan. Makanya ini nyambung kan dari efektivitas latihan. Jadi kadang-kadang gue akhirnya ngasih latihan yang efektif buat tanding ya, jadi biar seolah-olah anak juga in game, biar seolah-olah juga orang tua yang menonton latihan juga melihat bahwa anaknya sampai diajarin situasional game gitu. Akhirnya jadi lebih efektif ya gitu dengan hal-hal yang kayak gitu. Biar lebih cepat, pembekalannya lebih cepat. Betul. Biarpun sebenarnya fundamentalnya nggak dapat banget. Belum gitu, ya maksimal kan? sebenarnya. Maksimal, dan harus, kalau nama ngomongin fundamental memang itu harus diasah ya. Ntar gimana baiknya coach ya sebagai coach anak-anak. Tapi pokoknya dengan latihan situasional game itu emang bener-bener efektif banget. Yes. Gitu, buat segala usia lah ya. Iya. Buat anak-anak, mau buat dewasa gitu kan. Buat kita yang cuman buat fun doang gitu. Gitu. Kurang lebih kita sebenarnya agak sedikit keluar pas di akhir ya. Gue jadi agak sedikit curhat, tapi ya balik lagi memang efektivitas bermain itu sebenarnya perlu dilatih juga gitu, nggak cuma sekedar tiba-tiba masuk ke in game gitu-gitu kayak datang. Ada kok, tapi bagusnya banyak komunitas sekarang misalnya ada orang yang belum bisa main sangat support gitu loh orang-orangnya. Jadi misalnya kayak ada, aku mau main, aku belum pernah main tapi mau coba gitu. Akhirnya banyak yang mensupport, jadi akhirnya ya dia langsung game padahal mungkin belum pernah nge-shoot, tapi ya buat gue itu proses belajar yang lumayan bagus ya. Nah tapi itu balik lagi, kalau tidak jadi memang namanya satu komunitas itu memang harus ada koordinatornya sih. Iya betul. Kalau balik ada ke sana. Koordinatornya ya bakalan mesti ada yang mengkoordinir. Betul. Jadi memang kayak di komunitas aku sendiri nih, memang aku menekankan dan berharap namanya yang gabung di komunitas ini tuh punya attitude yang baik gitu kan, suportif satu sama lain. Nah yang sering-sering banget disampaikan nih, yang sering banget disampaikan, jadi memang kalau kita main basket tuh kita main tim gitu. Mau yang poin siapa itu kita nggak usah mikirin kita harus poin gitu, nggak usah mikirin kita harus poin banyak, tapi tim kita mainnya bagus, tim kita mainnya enak, bisa poin, tuh mau siapa yang poin ya kita senang bareng-bareng ya. Itu pokoknya yang mesti ditekanin di situ. Karena memang ada beberapa mungkin yang udah usia-usia dini, bukan usia-usia dini. Dini mana itu? Udah usia-usia senja begini nih. Allah Robi, usianya senja. Gue langsung udah usia-usia plus ini kadang juga ada juga kepikiran yang kok gua kagak pernah poin nih gitu kan ya, gua dong poin, main gua bayar, masa gua nggak poin ya, bener nggak? Sebenarnya gitu itu sebenarnya ambisi orang juga sih Kak. Menurut gue ya, karena memang kalau bahasa kasarnya gini, ada lapangan, kita datang sama bola, nggak mungkin kita nggak nge-shoot, pasti nge-shoot. Nggak mungkin lo ada lapangan terus lo slide gitu di lapangan, kayak nggak mungkin deh gitu. Lo pegang bola terus lo slide, nggak ada, pasti nge-shoot. Jadi ya besar harapan ya ketika datang dan main, gue pengen juga nih poin gitu. Iya. Gitu. Ya tapi balik lagi ya itu kan ada sih ego-egonya. Maksudnya sekelas gue pun juga kadang-kadang kayak sama, gue juga ada begitu. Gue bosen nih jadi back kanan gitu kan. Gue mau depan gitu. Iya, gue mau stay aja dulu di depan gitu. Tapi yang pasti kalau gue alhamdulillah setiap poin gue balik. Ya gimana bintang tamu kita hari ini? Mau apa? Jadi kita kapan main basketnya, Tah? Segera ya. Oke. Sampai mana tadi?
sampai ya ada ego-egois kecil yang mau poin lah. Poin, gue bosan di belakang, gue pengen di depan, gue pengen poin juga. Gue defend mulu nih. Gue defend mulu, gue mau poin gitu. Gue mau maju ah. Nah kalau kita nggak ngatur di awal, iya saya tahu nggak kalau kita nggak ngatur di awal, maksudnya kita nggak ada istilah, nggak ada koordinator atau nggak ada kesepakatan di awal, kita nggak ada yang infoin kita tuh main bareng loh. Ya maksudnya kalau itu rotasi itu juga nggak bakalan bisa berlangsung tau nggak gitu, maksudnya saya gantian dong gue depan gitu. Kalau kita misalkan udah nyampe ini, kita main bareng-bareng loh di sini, siapa aja yang poin silakan lah gitu kan, nggak masalah. Kalau yang kayak gitu udah kita tanamkan nih di komunitas kita gitu, ya gue rasa it's okay tuh, bakalan teman-teman tuh bakalan saling ngerti gitu. Oh ya udah dia deh gantian poin gitu kan, nggak harus gitu. Belajarnya bareng-bareng jadinya. Gitu. Emang makanya pengennya dalam satu komunitas ya, namanya pemain basket tuh harus punya attitude yang bagus. Yes. Kayak dulu kalau di workshopnya junior NBA coaches tuh dia bilangnya pemain basket tuh harus punya pemain basket tuh star suportif, T-nya teamwork, A-nya attitude, R-nya respect. Ya kayaknya memang attitude sekarang terutama ya. Emang itu mesti punya banget sih. Support, teamwork, attitude, respect. Udah gitu. Ya, kita tepuk tangan yang meriah. Kita ngomong sendiri, tepuk tangan, nggak usah pakai support kaki gitu dong, biar rame. Gitu. Kita kalau udah lama nggak ngobrol banyak ya bahannya ya. Gitu. Bisa jadi baju nih. Kenapa baju? Kan bahan baju, lawakan orang tua. Udah lama nih. Udah deh, udah mulai kering nih. Udah mulai kita sambil kita cari topik yang menarik lainnya nih. Kalau kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi atau apa yang diobrolin ya. Kali-kali ada yang punya ide. Ntar kita rekam ya, boleh kalau ada yang punya ide ngobrol ya. Bilangin ya ke kita ya. Biar kita bahas. Boleh lah. Pokoknya baik lagi di sini cuman sharing pengalaman. Betul. Sharing lah pokoknya, bukannya harus lo mesti gini, lo mesti gitu, enggak. Gitu, kita sharing aja bareng gitu aja. Terima kasih banyak, kita tutup hari ini dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan Bola Basket. Dah. Bye.